Teman-teman, sekarang ini saya sudah terhubung live dengan salah satu staf KJRI Jeddah yang ada di Arab Saudi. Nah, siang ini saya akan bincang-bincang mengenai mudik, seputar mudik, karantina, dan vaksin. Nah, Pak Jaini, apa aja sih yang perlu dipersiapkan WNI untuk mudik ke Indonesia? Perkenalan dulu kali ya Pak Jaini ya. Oh iya, Iya, boleh, iya, boleh. iya. Ya, terima kasih Umi Alif, Umi Alif TV ya. Iya. Alhamdulillah sudah ada channel wanita perkasa Indonesia di Saudi. Alhamdulillah, Amin. Alhamdulillah sudah ada Kartini-Kartini Indonesia yang untuk menyebarkan informasi yang Amin. bermanfaat bagi warga negara Indonesia, Amin. khususnya mbak-mbak dari Amin, amin. sekarang lagi mengadu nasib atau berjuang untuk menjadi yang lebih baik sekembalinya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidi, saya konsul imigrasi di KJRI Jeddah. Saya bertugas sejak 2018, tepatnya di November 2018, dan sekarang masih di KJRI Jeddah. Dan tugas saya tak lain tak bukan adalah untuk pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia, khususnya di bidang teknis keimigrasian, dari seputar pembaruan paspor, penerbitan paspor, kemudian perlindungan yang terkait dengan urusan SPLP, dan juga anak warga negara terbatas untuk yang warga negara asing yang lain bisa bagi warga negara asing yang untuk ke Indonesia. Jadi lebih ke arah teknik keimigrasian. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Umi Alif tadi, saya perlu sampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin cuti atau liburan, vacation atau apalah itu ya, dan ingin kembali ke pastikan harus lebih, masa berlaku paspornya harus lebih dari 6 bulan saat kembali ke Saudi. Ini yang harus dimengerti, karena kan kadang cutinya 2 bulan, 3 bulan. Nah, dari penerbangan itu dan juga di imigrasi mensyaratkan perjalanan antar negara itu, masa berlaku dokumen perjalanan atau paspornya itu harus 6 bulan. Nah, kecuali hanya untuk kembali dan pulang dan tidak kembali ke Saudi, itu paspornya berlaku 6 bulan tidak apa-apa. Yang penting masih berlaku. Nah, berarti misalkan Pak, masa berlaku kan minimal 6 bulan. Seandainya kita mudik 2 bulan, berarti harus ada 8 bulan ya, 8 bulan masa berlaku. Iya, ya dihitung seperti itu. Jadi ya itu harus, misalnya kan gimana kok itu kan syarat bikin paspor. Sekarang kalau sudah ada cutinya, sudah tertiket berapa lama waktu cutinya, misalnya 2 bulan, nah itu diperbarui dulu paspornya. Sebaiknya seperti itu. Itu diperbarui aja. Walaupun masih 8 bulan atau 7 bulan, perbaiki disampaikan aja gitu, di KBRI atau ke KJRI Jeddah seperti itu. Tidak masalah kok, masih berlaku 6 bulan, 8 bulan diganti, di bawah 1 tahun nggak bagus. Itu sekilometer persiapannya ya Pak ya, masalah paspor ya Pak ya. Ya, terus juga jangan lupa kalau mau cuti kan harus di sini harus ada mengurus re-entry permit atau audahnya. Nah, itu yang gimana? Itu sebenarnya ada di Absir, yang bisa mengurus siapa ya, sponsornya atau kafilnya atau syarikahnya, atau tergantung kerja di rumah. Yang jelas itu sponsornya yang harus memberikan seperti itu. Oh gitu. Jadi misalkan kalau perusahaan ya, berarti perusahaan itu yang ini ya Pak ya. Ya, syarikah. Nah, itu pun juga kan harus, kalau misalnya yang cuti berarti tiket juga harus sudah tertera PP ya Pak ya. Iya harus dong. Misalnya tiketnya single saja, minta kan kewajiban dari sponsornya itu kan buat dilihat dari perjanjian kerjanya bagaimana pada saat cuti itu, siapa yang menanggung tiketnya, hak-haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa, kan bisa dilihat dari kontrak kerjanya. Makanya kalau kita paspor itu kita akan mereview perjanjian kerjanya bagaimana, seperti itu, terkait gaji, terkait hak-haknya dan kewajibannya seperti itu. Oke. Itu sudah mengenai paspor ya, persiapan utama ya Pak ya, sebelum mudik itu paspor yang harus kita perhatikan berarti ya Pak ya. Jadi kesimpulannya, jika mau mudik itu kita cek paspor dulu minimal 6 bulan masa berlakunya, plus
kalau kita mudiknya sebulan atau 2 bulan, jadi mungkin sekitar 8 bulan ya Pak ya. Kalau kita misal mudik 2 bulan, gitu ya Pak ya. Betul. Dan itu Ya, harus ada kita kan, juga re-entry visanya ya Pak ya. ya betul. Iya. Ya. Izin masuk kembalinya. Iya. Audahnya lah. Iya. Saya nggak ngerti kalau bahasa Arabnya. Audah ya kalau re-entry visa. Banyak kalau ya urus audah. Oh, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah warga Indonesia yang berada di luar negeri ketika akan mudik wajib download aplikasi Peduli Lindungi? Oh iya, ini sebelum kalau setelah mudik itu wajib download. Itu adalah sebenarnya kan kita akan ke mana-mana itu kan di Indonesia, kita harus mulai aplikasi Peduli Lindungi itu. Kalau untuk di Indonesia itu wajib, tapi kalau yang di sininya saya bilang sebaiknya punya seperti itu. Tetapi kan sepengetahuan kami itu punya email dan punya nomor Indonesia seperti itu, dan juga punya NIK gitu. Nah tapi kan kalau bisa di sini kan paspor nggak apa-apa, nanti bisa diupdate di Indonesia. Jadi teman-teman yang mau cuti juga paling tidak nanti sampai bisa uruslah dokumen lain-lainnya seperti KTP, KK itu diaktifkan atau istilahnya diperbarui lagi atau diupdate. Ya. Ini untuk download aplikasi Peduli Lindungi ini meski nomor Indonesia, nomor kartu Indonesia atau bisa dengan nomor Saudi gitu? Sampai saat ini belum diupdate, masih dengan nomor Indonesia sampai saat ini. Oh berarti nanti ada update lagi kalau. Oh ya. Berarti memang harus downloadnya itu di nomor Indonesia ya, kartu Indonesia ya Pak ya? Enggak, bukan. Di-download dengan di sini di aplikasi di sini itu enggak masalah. Tetapi nanti registrasinya, OTP-nya itu, one time password-nya itu, apa verifikasinya itu ke nomor Indonesia. Itu bisa disiasati dengan misalnya punya nomor Indonesia, keluarganya itu bisa disampaikan. Dan juga ada banyak teman-teman juga bisa ditanyakan itu di channelnya saja atau channelnya Kang Ida itu juga bisa. Iya. Saling informasi gitu. Saling berbagi kalau informasi. Tidak tahu gitu. Iya. Iya, baik. Nah, selain aplikasi Peduli Lindungi, adakah aplikasi lain yang harus kami download ketika mau mudik ini, Pak? Sebenarnya sih tidak ada. Cuma yang di sini yang jelas kalau ini pulang itu saya sarankan wajib vaksin buat kami di sini. Kan vaksin di Saudi supaya nanti kalau kembali lagi tidak perlu karantina. Kan memang aturannya kan vaksin sudah penting kan, pertama itu vaksin buat kami supaya tidak lagi vaksin di Indonesia seperti itu. Iya. Kalau kita di sini sudah vaksin, nanti kembalinya juga mudah. Terus sekarang ada juga kebijakan karantina di Indonesia kan dari 8 hari kemarin, kemudian sekarang menjadi 3 hari. Alhamdulillah seperti itu. Ini kan tadi yang disampaikan terkait masalah vaksin, masalah itu kan harus disiapkan dari sini. Sebaiknya vaksin di sini. Iya. Sebaiknya kan di sini kan gratis. Jadi membantu pemerintah Indonesia juga dalam menangani COVID-19. Jadi diri kita PMI yang di luar negeri itu sebaiknya atau usahakan apapun itu vaksin. Kalau belum minta sama majikannya untuk diadakan vaksin seperti itu. Iya, sepertinya vaksin itu lebih mudah di sini ya Pak ya, atau lebih cepat gitu ya Pak ya. Kalau di Indonesia yang saya dengar itu lama antri atau gimana gitu ya Pak. Ya sebenarnya sih tidak kan di Indonesia juga ada, cuma kan jenis vaksinnya yang di Indonesia kan memang tersedianya Sinovac, terus di Saudi ada tersedia 4, Astra, Pfizer, Moderna dan juga Johnson. Nah itu usahakan dapat salah satu dari itu. Jadi 2 dosis, kalau Johnson kan 1, yang Moderna dapat 2, yang AstraZeneca dapat 2, Pfizer juga dapat 2. Itu kalau sudah tersedia di situ kan ada di tawakalnanya tuh kan, kita kalau warga negara Indonesia yang di sini kan harus ada tawakalna masuk itu. Jadi di download dulu, kemudian di print PDF-nya itu buat ditunjukkan seperti itu. Iya, baik. Jadi dipegang terus itu. Jadi
memang saat ini dengan adanya pandemi COVID ini, vaksin adalah salah satu syarat untuk memasuki suatu negara. Baik, mau kemana saja, pulang pun, walaupun tidak itu, walaupun nanti sampai di sana kalau memang belum divaksin, akan divaksin. Untuk warga negara Indonesia, tetapi untuk warga negara asing masuk ke Indonesia juga harus 2 vaksin. Iya. Seperti itu. Udah rata-rata seluruh Kita dunia ya. sudah mewajibkan bahwa vaksin itu adalah syarat utama dalam perjalanan Iya. antar negara. Baik. Selain mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi, terus paspor, ada dokumen apa saja yang harus dipersiapkan tuh Pak buat WNI mudik ke Indonesia? Ya, sebenarnya cukup ya. Jadi kayak ya kalau kita mau misalnya mau penerbangan kan ada persyaratannya, vaksin 2 kali, paspor 6 bulan, kemudian ada lagi PCR harus 72 jam. Itu ya juga kan gampang kan sekarang PCR di mana saja kan. Iya. Bayarnya juga sudah murah, sudah di 600, sekarang sudah mulai Udah turun. Iya. Sudah turun, ada yang 200, sudah 180, ada yang tergantung pakai itunya dari mana, laboratorium, semuanya harus dipersiapkan seperti itu. Iya. Dokumen-dokumen, dan juga jangan lupa itu persiapan untuk karantina juga harus ada. Kalau untuk dokumen yang jelas kan paspor, Iya. kemudian sertifikat vaksin, terus kemudian PCR, itu harus utama, harus kalau paspor kan tangan, kemudian sertifikat vaksinnya, terus itu kemudian aplikasi Peduli Lindungi kalau sudah bisa, alhamdulillah. Kalau memang kesulitan isi kartu e-hati kan ada kartu e-hati. Nanti sampai di Indonesia baru bisa seperti itu. Oke. Nah, apakah ada formulir yang harus diisi ketika di bandara keberangkatan, Pak? Maksudnya mungkin dari pihak. Kalau memang iya, dari pihak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti tidak ada formulir yang harus diisi ya, Pak ya? Ya, kalau punya Peduli Lindungi itu sudah sebutkan. Kalau tidak ada ya penting isi yang kartu kuning itu, kartu e-hati dulu yang kertas itu saja sih. Oh, gitu. Baik. Nah, ketika sampai di Indonesia tuh Pak, untuk saat ini berarti masih ada karantina ya Pak ya? Yang tadi Bapak katakan itu ya? Iya, masih ada karantina. Selama 3 hari. Iya. Iya, betul. Iya. Kalau untuk PMI kita kan negara menanggung Wisma. Iya. Iya. Tadi kan Bapak katakan kan masih ada karantina 3 hari. Nah, itu untuk yang dos 2, vaksin yang udah 2. Bagaimana kalau yang misalnya baru vaksinnya 1 kali? Apakah karantinanya sama atau lebih lama atau gimana, Pak? Kan dicek yang itu kan yang belum vaksin itu kelihatannya itu kan kita ada edaran sendiri, itu kan nanti kan sampai di Jakarta divaksin. Makanya saya sampai kan vaksin bagaimana itu kan ada kategori tersendiri, kalau berdasarkan 5 hari yang harus divaksin. Cuma saya pastikan bahwa untuk yang surat edaran dari Satgas Covid kita, kalau yang untuk belum vaksin itu akan divaksin tidak dari 5 hari masuk ke komponen, tergantung dari tesnya itu seperti itu. Saya cek dulu sebentar ya. Memastikan. Bagi yang ingin kembali ke Indonesia itu harus ada sertifikasi. Ini wajib memberikan sertifikat warga negara Indonesia, ada sertifikat PCR. Tapi kalau tidak itu maka langsung di vaksin, sedangkan belum di baik WNI yang istilahnya belum divaksin, maka akan dilaksanakan vaksin di tempat karantina. Itu selama karantinanya 5 hari. Bagi yang belum vaksin atau vaksin pertama. Bagi yang sudah vaksin 3 hari.
Jadi kesimpulannya kalau yang sudah vaksin 2 kali, karantinanya hanya 3 hari. Iya, Kalau yang vaksin 1 kali atau belum vaksin itu karantinanya 5 hari. Seperti itu Pak kesimpulannya. iya. Ini dari sini pada saat sekarang kita ini disampaikan, saya pastikan lagi sebentar. Ya, semuanya yang pelaku kekerasan kalau yang belum vaksin 5 kali 24 jam karantina. Iya. Betul. Berarti kesimpulannya gitu ya Pak ya. Yang sudah vaksin 2 kali, karantina hanya 3 hari. Ya. Jika yang belum vaksin atau vaksin 1 kali itu karantinanya 5 hari ya Pak ya. Iya, 5 kali 24 jam. Nah, bagi yang belum vaksin atau yang vaksinnya baru 1 kali, berarti WNI ini bisa vaksin di bandara ketika kedatangan atau setelah keluar dari karantina Pak? Dilaksanakan di karantina beda ya. Oh, ketika karantina mendapatkan vaksin yang kedua gitu ya Pak ya, atau mendapatkan vaksin dua-duanya gitu di karantina itu? Iya, di karantina. Satu nanti yang kalau yang satunya lagi setelah 5 hari. Baik. Oh, seperti Ini itu. tidak 2 dosis itu kan satu-satu berarti. Iya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di Saudi anak di bawah umur 12 tahun belum diwajibkan vaksin. Bagaimana dengan peraturan vaksin di Indonesia, Pak? Apakah anak-anak di bawah 12 tahun wajib vaksin juga? Atau gimana, Pak? Kalau vaksin itu kan berusia 12 sampai dengan 12 tahun ke atas, Pak. Tapi kalau yang sama aja, belum vaksin juga. Di Indonesia maksudnya belum Di dapat bawah 12 tahun. belum dapat vaksin juga belum? Belum. Oh, Kalau 12 tahun ke atas diperbolehkan, itu kan ketentuan dari WHO. iya. Oh, berarti peraturannya sama ya, Pak ya, dengan di Saudi ya? Sama. Oke. Soalnya pengalaman saya tahun kemarin mudik bulan Desember kalau nggak salah ya, bulan Desember mudik kemarin. Itu mengenai tes PCR itu beda peraturan itu Pak ya. Kan di Saudi 12 tahun ke bawah tidak perlu PCR. Nah, ketika saya datang di bandara itu dari usia 0 harus sudah PCR itu Pak. Jadi waktu itu saya karantina mandiri di hotel itu karena memang anak harus di tes PCR dulu gitu. Karantina 1 hari saya. Ya kalau ya nggak apa-apa. Tapi untuk penerbangan di sini kan memang anak di bawah 12 tahun tidak PCR. Oke. Nanti kalau di sana mau suruh PCR ya itu ketentuan di sana. Tapi memang usianya di bawah 12 tahun ya tidak PCR. Oh gitu. Berarti vaksinnya sama ya, peraturan untuk 12 tahun ke bawah belum ada vaksin ya Pak ya? Oke. Ini kan kami sering melihat di media sosial gitu Pak ya mengenai karantina ini. Nah, kami tuh melihat di Wisma Atlet, yang karantina di Wisma Atlet itu WNI atau orang-orang yang di situ tuh kok bebas keluar gitu Pak, walaupun masih dalam lingkup wilayah Wisma Atlet ya Pak ya. Dan kami juga melihat di dalam Wisma Atletnya itu ada kayak kantin atau penjual-penjual gitu. Sedangkan bagi kami yang karantina mandiri di hotel itu tidak bisa keluar gitu, walaupun cuma di pintu kamar aja keluar atau pesen GoFood itu nggak bisa gitu. Apa betul seperti itu Pak fenomenanya Pak? Kalau itu nggak bisa menjawab lah kalau seperti itu, karena kan sebenarnya kan karantina mandiri itu kan karantina ya nanti kan terus untuk prosedur karantina kan sudah jelas, ada olahraga, harus dapat makanan. Tapi kan bukan berarti dikurung seperti itu sih, ya tidak ya. Tapi kan kan kalau di Wisma itu kan ada jadwal olahraga, jadwal seperti itu, kena matahari. Nah, bagaimana mau kena matahari? Tapi memang kalau di hotel tidak boleh keluar dari area hotel, sebenarnya seperti itu. Bukan berarti ke bawah nggak boleh gitu. Sepertinya bukan penerapannya bukan seperti itu. Tidak boleh keluar dari wilayah area hotel seperti itu.
Tapi kalau memang kebijakannya hotel melarang dan mempersiapkan, kan ada tempat gymnya sendiri ya, itu masing-masing apa namanya dari kewenangan dari apa kebijakan dari hotel sendiri, bukan dari pemerintah harus. Tapi kan dari pemerintah protokol kesehatannya sudah jelas bahwa harus karantina mandiri misalnya di hotel bukan kemudian selama 3 hari ya, di situ tinggalnya gitu. Bukan berarti tidak boleh ke bawah, ke lobby itu ya tidak lah. Oh, berarti intinya itu mah kebijakan masing-masing ya Pak ya, peraturan dari Wisma Ya, Atletnya dan dari hotel mandirinya. Kalau pemerintah cuma menerapkannya ya harus karantina gitu aja ya Pak ya. harus karantina, terus protokol kesehatannya jelas jaga jarak, kemudian Mm-mm. harus pakai masker, Iya, tidak boleh meninggalkan tempat karantina, kan seperti itu. iya, iya. Nah, mekanismenya ya masa dikurung di hotel di mana di kamar terus tidak boleh kena matahari segala macam ya, menurut saya ya kurang Iya, kurang pas kalau seperti itu. iya, 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 ya baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, ketika akan kembali ke Saudi nih Pak, ceritanya udah vacationnya, udah mudik, udah pulang kampung. Ketika akan kembali ke Saudi, dokumen atau aplikasi apa saja yang perlu dipersiapkan itu Pak? Kan kalau kembali ke Saudi yang jelas kan menunjukkan apa saudara itu apa rem kemudian apa namanya PCR juga 24 sorry 22 jam, 3 kali 24 jam kan itu ya kan. Bagi yang PMI yang sudah pulang itu kan memang disarankan apa namanya vaksin yang di Saudi itu sudah lengkap. Kalau memang bagi teman-teman yang dulunya terus diaktifkan lagi oleh majikannya dulunya belum divaksin, nah sekarang kan sudah diperbolehkan kalau memang ada misalnya udah ada ya kan ya masa lagi komanya masih berlaku, kemudian reentry permitnya sino reentry permit berikutnya itu masih berlaku ya. Sekarang kan ada aturan dari pemerintah Saudi kemarin tanggal 25 itu, dan akan karantina 5 hari, jadi harus dipersiapkan dari Indonesia. Majikannya harus misalkan hotel-hotel mana atau tempat mana yang perlu karantina. Tapi kalau yang sudah vaksin 2 kali kan tidak perlu karantina. Oh, Jadi tidak ada dokumen yang lain yang diperlukan ya, dokumen perjalanan, kemudian tes PCR, tiket, ya sudah itu. oh. Berarti dokumen yang sama seperti ketika kita datang ke Indonesia ya Pak ya? Hanya mungkin nanti juga ada tambahan tes PCR doang ya Pak ya? Kan ketika mau ke Saudi Ya kan harus tes PCR. PCR ya kan, Mm-mm. harus ya tes PCR lagi. Iya, Jangan lupa tes PCR lagi. iya, iya. 3 kali 24 jam, misalnya besok mau berangkat, hari ini tes atau siangnya sudah dapat, pokoknya hari ini sudah harus dapat tes hasil tesnya. Iya. Berarti masa berlakunya 72 jam ya Pak ya? Tes PCR-nya Ya itu. betul betul Baik. betul betul. Nah, tes PCR ini nih Pak ya, beberapa teman yang sudah pernah mudik itu pernah mengalami ditolak gitu Pak, ketika datang ke bandara hasil tes PCR-nya karena katanya tidak sesuai dengan rujukan rumah sakit yang ditentukan oleh Saudi seperti itu. Apa betul seperti itu Pak? Harus ada Kalau rumah sakit yang dirujuk di Saudi, yang, dari Saudi? ya bukan rumah sakit, tetapi kata rujuk atau rumah sakit pemerintah Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi bukan rumah sakit yang dirujuknya, tapi laboratorium dan rujuk itu oleh Saudi ya. Nah, tapi ketentuan sekarang kan ya, atau rumah sakit pemerintah kan, di rumah sakit pemerintah seperti RSUD, rumah sakit Fatmawati atau rumah sakit pemerintah Indonesia yang bisa melakukan itu tidak masalah. Oh, berarti sebenarnya bisa juga seperti kayak di biomed, klinik-klinik besar atau lab-lab besar gitu tidak masalah. Kalau laboratorium, ya laboratorium yang memang sudah menjadi rujukan dari Saudi Airlines-nya kalau nggak salah seperti itu. Tapi kan itu kan aturan dari airline-nya. Jadi bukan aturan dari pemerintah Saudinya. Tapi aturan dari airline-nya PCR-nya gimana? Setahu apa itu bukan dari airline kan ada rujukannya atau rumah sakit pemerintah. Kalau laboratorium ada rujukannya. Tapi kalau tidak di luar laboratorium, ya kan itu laboratorium dan tidak dirujuk sama airline-nya, yaitu ya ditolak.
Oh. Jadi seperti itu. Kalau saran saya sih ya yang pemerintah punya seperti laboratorium pemerintah kan juga ada kimia farma, bio farma itu kan itu memang sudah ditunjukkan. Tapi kalau lebih aman lagi ya rumah sakit pemerintah atau rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia negara setempat. Jadi bukan berarti yang harus ditunjuk oleh Saudi Arabia, enggak seperti itu. Itu membacanya salah. Kalau pemahaman kami itu adalah PCR yang memang dirujuk oleh airline seperti itu. Kadang kan ada yang di mana yang Halim Perdana Kusuma, seperti itu di tempat airport juga ada seperti itu. Berarti pihak Saudi sendiri tidak mengharuskan atau mengeluarkan peraturan harus di rumah sakit ini itu tidak ya Pak ya untuk PCR ini? Tidak. Dari pemerintah tidak ada, hanya tes PCR di tempat yang resmi negara setempat. Oh seperti itu. Itu misalkan kita nyari tahu apa ada di link atau gimana tuh Pak? Kata Bapak kan kadang dari kebijakan dari kan maskapainya. Di Saudi Arabia sendiri kan ada kebijakan tes PCR mana tempat-tempatnya ada. Sekarang semua sudah terbuka kok, nggak ada harus A, B, C, D seperti itu. Yang intinya kalau yang itu kan harus ke Jakarta ke pemerintah aja, rumah sakit pemerintah aja. Dan itu udah jelas pasti. Oh gitu. Berarti kayak rumah sakit umum gitu ya Pak ya? Iya, yang pemerintah bilang Pertamina, RSPAD, kemudian rumah sakit Cipto seperti itu. Nah ini ada berita terbaru per 1 Desember 2021. Bagi WNI yang sudah 2 kali vaksin di Indonesia bisa terbang langsung masuk ke Saudi tanpa harus karantina 14 hari di negara lain. Tapi masih diwajibkan 5 hari karantina institusional. Nah, maksud dari karantina institusional itu apa ya? Dan di negara mana karantinanya, Pak? Maksudnya karantina itu ya di karantina yang di Saudi, hotel-hotel yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi seperti apa? Di situ bisa dilihat di KBSA, dicek mana hotelnya yang itu bisa dicek seperti itu bagi yang memang sudah punya visa ya, maksudnya pekerja kita yang dulunya baru vaksin sekali atau apa seperti itu, bukan berarti tiba-tiba langsung datang ke sini kan ini boleh gitu, tapi juga harus dipahami itu bagi yang punya visa, bagi pekerja migran seperti itu, yang punya visa ziarah atau yang sudah punya visa gitu masuk ke Saudi. Itu berarti orang yang baru masuk. Terus itu membacanya itu harus yang sudah memiliki visa yang berwenang di Saudi, ya seperti visa ziarah atau visa kerja seperti itu. Itu bukan berarti nanti yang bisa warga negara Indonesia bisa langsung ke sini. Ya warga Indonesia yang mana yang sudah punya visa seperti itu. Kalau belum punya ya nggak bisa. Oh seperti harus itu. pahami seperti itu Mbak. Jadi pengertiannya seperti itu ya Pak ya? Ya iya kan warga Indonesia bisa datang sih. Ya iya datang boleh. Dulu kan di ban, dilarang. Nah, sekarang boleh, tetapi harus karantina. Tapi untuk masuk ke negara tetap wajib memiliki visa. Kalau tidak ada visanya ya nggak bisa. Kalau sudah expired ya ditolak seperti itu. Seperti itu ya. Karantina institusional itu maksudnya karantina yang di Saudi Arabia gitu. Nah, hotel-hotelnya ditentukan itu ada banyak kok. Nah, termasuk hotel kan bisa dikonfirm majikannya yang di sini atau yang hotel-hotel di sini yang bintang 4, bintang 5 itu rata-rata diizinkan untuk karantina di warga negara asing. Berarti nanti sama seperti di Indo gitu maksudnya Pak, ketika datang ke Saudi kita karantina dulu di hotel. Ya iya betul, karantina mandiri seperti itu ya bagi yang vaksinnya di luar Saudi. Kalau yang sudah di dalam Saudi ya enggak. Maksudnya sudah pernah divaksin 2 kali di Saudi full ya tidak karantina, tapi yang belum divaksin oleh pemerintah Saudi, vaksinnya pemerintah Saudi, vaksin dari luar Saudi boleh
dia memiliki visa, memiliki izin tinggal, memiliki izin kembali ke Saudi, tapi vaksinnya ada di Indonesia atau di mana lah, pokoknya di luar negeri, di luar kerajaan Saudi, ya, mereka boleh ke mana? Boleh ke Saudi, tapi dengan karantina 5 hari. 5 hari di Saudi nih ya. Apa milih juga Pak hotelnya? Milih booking. Silahkan pilih yang merupakan ditanya dulu nanti di hotelnya itu yang kerja dirujukan oleh pemerintah Saudi untuk karantina atau tidak. Rata-rata semua yang hotel bintang 4, bintang 5 menjadi rujukan. Oke. Soalnya gini Pak, saya juga kan punya anak satu yang di Indo, kelas 1 SMA. Itu kan dia sudah 4 tahun ini kan di Indo ya Pak ya, waktu SD-nya di sini. Nah itu dia sampai sekarang iqamah masih tetap aktif gitu Pak. Artian kita masih bayar pajak anak untuk yang di Indo ini. Nah anak itu udah vaksin Pfizer 2 kali di Indonesia. Berarti ketika nanti dia misalnya liburan ke Saudi harus karantina itu ya Pak ya? Betul. Kasihan amat, mana masih anak-anak, nanti dia karantina sendirian. Ya enggak kan bisa ditemenin sama keluarga juga Pak. Oh gitu. Berarti kita saya gitu ya bisa nyari yang deket-deket rumah ya Pak ya? Ya betul, kan disampaikan tanya dulu. Nanti kan bukan berarti karantina itu tidak boleh dijemput sekali, kan ada cek sudah vaksin, kan ada tawakalna, kan bisa, nggak masalah kan. Iya. Kan nggak perlu harus yang orang kena COVID gini-gini, ya enggak lah. Jadi ya kita biasa saja seperti itu, tidak ada masalah. Ya karantina untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, iya Pak. Ya tadi itu udah pertanyaan yang terakhir Pak. Terima kasih banyak. Maaf ya, ini. Iya terima kasih ya Pak ya. Nanti next kalau ada lagi saya nampung pertanyaan-pertanyaan dari WNI yang ada di sini, saya insya Allah akan menghubungi Bapak lagi. Ya boleh. Iya baik. Sama kami dengan senang hati memberikan informasi. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu saya koreksi, saya sampaikan juga terkait dengan perintah dari saya ini kan secara tidak langsung memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau untuk pertanyaan seputar hal-hal yang perlu ditanyakan ke KJRI, kita juga ada call center 24 jam di 050360967. Silakan di situ nanti kontak bisa KJRI juga. Dan juga kalau memang perlu hal-hal yang bisa ditanyakan langsung ke Ibu, ke Umi, nanti bisa ke Nyalip, bisa ke saya, tidak masalah. Baik. Mungkin dari saya, dari sekian, kalau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengundang saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.